Beberapa hari setelah meninggalkan kastil lava, Xiaoyan melintasi dataran tandus api mengalir. Ia akhirnya mendarat di sebuah puncak batu merah. Tetapi belum sempat beristirahat, ia menyadari 3 aura kuat mengejar dari belakang. Mereka bukan orang asing. 3 penawar Lei Yuan di pelelangan beberapa hari yang lalu. Semuanya kultivator petir tingkat leluhur asal bintang 5. Orang-orang ini benar-benar tidak tahu kapan harus menyerah. Gumam Xiaoyan sambil menyipitkan matanya. Ia segera memanggil tenda hitam misteriusnya dan mengubahnya menjadi sangkar petir berbentuk persegi. Di dalamnya, energi petir Yuan yang liar meledak, bersiap menghadapi pertarungan. Namun pengejar tidak gentar. Mereka bertiga segera muncul kurang dari 1000 kaki di depannya. Seorang lelaki tua pendek berbicara dengan nada mengejek, mencoba menekan Xiaoyan agar menyerahkan Lei Yuan dengan iming-iming pil obat. Namun Xiaoyan hanya menyeringai dingin dan menolak mentah-mentah. Melihat tidak ada titik temu, ketiganya langsung menunjukkan taring. Niat membunuh mereka meledak dan mereka bersiap menyerang bersama. Tapi sebelum serangan itu terjadi, Xiaoyan menggerakkan tangannya dan memanggil Raja Utara, boneka pertarungnya. Lalu menekan Lei Yuan langsung ke dalam tubuhnya di depan mata musuh. Apa bocah ini gila? Seru mereka panik. Energi petir yang mengerikan langsung menyebar dari tubuh Raja Utara. Tubuh boneka itu diliputi aura petir pekat dan kekuatannya melonjak drastis. Sebanding dengan leluhur asal bintang 8, kedua lelaki tua langsung memilih mundur, menyadari betapa berbahayanya lawan mereka. Namun pria kekar yang tersisa tidak mau menyerah. Saat dia hendak menyerang, Raja Utara melesat seperti kilat dan menghantamnya keras. Pria itu terpental, tubuhnya nyaris gosong, dan tanpa pikir panjang ia ikut kabur dengan geram. Xiaoyan memanggil kembali Raja Utara dengan senyum tenang. Di balik wajahnya yang kalem ada rasa puas. Ia menyadari bahwa kekuatan petir dari Lei Yuan telah mendorong kekuatan bonekanya hampir mencapai leluhur asal bintang 8 penuh. Bahkan sebagian besar tubuh Raja Utara kini dilapisi sisik naga, menyiratkan kekuatan dan pertahanan yang setara dengan armor kuno naga ponik miliknya. Setelah setengah hari, energi Lei Yuan mulai stabil di dalam tubuh Raja Utara. Kini boneka itu menjadi senjata andalan yang tak bisa diremehkan. Xiaoyan pun bersiap menuju tujuan berikutnya, reruntuhan api banyan. Namun baru saja ia bergerak, suara pertempuran meletus di sisi kanan dataran. 2 aura kuat menghantam udara, cukup untuk membuat Xiaoyan menghentikan langkahnya. Matanya kini menajam dan siap menyelidiki. Pada saat ini aura kuning menyapu dataran merah luas, membawa aroma darah yang samar. Di tengah keheningan yang mencekam, 4 sosok misterius tiba-tiba muncul dari arah berbeda, mengepung sepasang pria dan wanita muda yang sudah terluka parah. Aura mereka nyaris habis seperti peluru terakhir di ujung peluru busur. Mereka dikepung oleh Bai Ruosuan, seorang pemuda sombong dari klan Bai, yang menatap keduanya dengan tatapan mencemooh. Dengan gaya santai namun kejam, dia mendekati gadis muda dari klan Beringin Api dan mencoba menyentuh wajahnya. Pria di sisi gadis itu berusaha menyerang untuk melindunginya, tapi langsung ditebas dan dilempar seperti boneka rusak. Sambil menggenggam wajah sang gadis, Bai Ruosuan tersenyum licik. Ia tak menyangka ada sisa keturunan klan Beringin Api di dataran tandus ini. Terlebih seorang gadis muda. Ia langsung memutuskan untuk menangkapnya dan menjadikannya budak. Dari kejauhan, Xiaoyan yang menyaksikan semua ini dari puncak gunung mengenali sosok itu. Bai Ruosuan, adik dari Bai Zijing dan pewaris klan Bai yang dulu mencoba merebut penguasa Suan berat. Kemunculannya berarti sesuatu yang lebih besar tengah bergerak. Xiaoyan pun mulai menyusun strategi. Saat itu pria dari klan Beringin Api kembali melancarkan serangan nekat dari belakang Bai Ruosuan. Namun serangan itu tak berguna. Sosok misterius muncul tiba-tiba. Bai Rong, leluhur asal dan pelindung pribadi Bai Ruosuan. Dia langsung menghalau pria itu seperti lalat. Bai Rong memperingatkan bahwa mereka seharusnya fokus mencari Bai Zijing yang hilang di kedalaman dataran. Namun Bai Ruosuan yang merasa di atas angin, dia santai saja. Ia memutuskan membawa 2 keturunan klan Beringin Api sebagai sandera. Mereka mungkin tahu lokasi reruntuhan dan harta warisan suku mereka. Namun tepat saat 2 leluhur asal hendak menahan keduanya, ruang di sekitar mereka bergetar dan terdistorsi. Dalam sekejap sosok misterius menyergap masuk dan merenggut kedua sandera dari hadapan mereka. Bai Rong segera bereaksi dan menyerang ke udara, menebak lokasi penyusup. Tak lama, sosok berjubah hitam muncul. Dia adalah Xiaoyan. Dengan tenang ia menggendong 2 anggota klan Beringin Api yang tak sadarkan diri. Serangan telapak tangan Bai Rong datang menyambar cepat, tapi Xiaoyan mengaktifkan kekuatan ruang hampa dan menghindar seolah menghilang. Ia muncul kembali 1000 kaki jauhnya dan ia mengejek. Orang tua, sebaiknya jangan mudah marah.
Bai Roswan langsung mengenali musuh lamanya dan menyeringai dengan kebencian. Dulu ia membiarkan Xiaoyan hidup karena campur tangan klan Ouyang, tapi kini semua dendam akan dilunasi. Namun Xiaoyan tetap tenang dan menantangnya. Kalau kau cukup jantan, lawan aku 1 lawan 1. Meski Bai Roswan mengejek, ia tetap memerintahkan Bai Rong untuk menyerang. Sang tetua pun menyeringai dan bersiap membunuh. Pertarungan besar tak terelakkan, tapi niat Xiaoyan tampak lebih dalam. Dia telah menemukan sesuatu penting dari 2 anggota klan beringin api, sesuatu yang bisa mengubah arah konflik. Udara terbelah tajam saat tangan keriput Bai Rong yang dilapisi energi spiritual nyaris mengoyak wajah Xiaoyan. Meski berhasil menghindar, wajah pemuda itu tetap tercabik oleh angin tajam yang tertinggal. Serangan susulan datang seperti badai. Bai Rong melepaskan pilar energi besar, memaksa Xiaoyan memanggil api surgawinya untuk bertahan. Sambil mundur ke dalam tenda hitam pekat yang muncul di belakangnya, serangan balasan Xiaoyan berupa panah darah langsung dibekukan dan dihancurkan Bai Rong hanya dengan kibasan tangan berlapis salju dingin. 100 kaki di udara, Xiaoyan muncul kembali. Wajahnya pucat dan tegang. Ia menyadari satu hal penting. Meskipun kecepatannya dan teknik seperti langkah pemusnah langit atau jalan agung mampu menghindari banyak serangan mematikan, menghadapi kekuatan leluhur asal seperti Bai Rong adalah neraka hidup. Bai Rong sendiri mulai kehilangan kesabaran. Wajah tuanya menegang saat menyadari serangannya terus dihindari oleh junior sekelas leluhur tingkat menengah. Merasakan direndahkan, dia berseru, kesabaran orang tua ini sudah habis. Kemudian dia langsung membekukan udara di sekeliling Xiaoyan dalam radius ratusan kaki. Suhu merosot tajam dan membuat gerakan Xiaoyan melambat drastis. Namun di tengah bahaya, Xiaoyan menunjukkan taringnya. Dengan ekspresi dingin dan konsentrasi penuh, ia membakar nyala api kuat di telapak tangannya. Sebuah jurus puncak, api teratai Buddha marah. Kekuatan spiritualnya memuncak. Dan saat Bai Rong melesat maju, serangan maut keduanya bertabrakan keras di udara. Ledakan mengguncang langit. Bang! Namun ketika cahaya lenyap, Bai Rong tetap berdiri tegak tak terluka. Sementara itu, Xiaoyan terhempas. Tubuhnya babak belur. Weh. Tapi sesuatu dalam senyum Xiaoyan terasa ganjil. Sebuah rencana belum selesai. Ketika Bai Rong kembali menyerang, tubuh Xiaoyan menghilang dalam bayangan. Sekejap kemudian, cakram formasi emas yang mengilap muncul di tempatnya berdiri. Dalam hitungan detik, sinar-sinar emas menyebar membentuk formasi 8 arah api penyucian. Sebuah formasi pembunuh legendaris dari klan Xiao. Bai Rong yang terjebak di dalamnya menunjukkan ekspresi terkejut yang luar biasa. Apa? Ini milik klan Xiao? Gumam Bai Rong pelan. Wajahnya pucat saat menyadari jebakan itu bukan sekedar penghalang, tapi senjata maut. Pada saat ini cahaya keemasan menyala. 8 formasi pembunuh saling menyatu, menciptakan hujan energi destruktif yang menghajar Bai Rong tanpa ampun. Ia membela diri mati-matian. Tetapi jelas bahwa ini bukan pertarungan yang bisa diselesaikan dengan cepat. Di luar formasi, Xiaoyan berdiri tegak. Nafasnya berat tapi tatapannya dingin menusuk. Dengan ancaman Bai Rong terkurung untuk sementara, ia akhirnya bisa mengalihkan pandangannya ke bawah ke target berikutnya, Bai Roswan, yang wajahnya kini menegang penuh ketakutan. Apakah Bai Rong bisa keluar dari formasi maut itu? Dan bagaimana Xiaoyan akan menghadapi Bai Roswan setelah ini? Pertarungan baru saja dimulai. Saat tatapan Xiaoyan tertuju pada tubuh Bai Roswan, tatapan teramat gelap Bai Roswan juga tertuju pada tubuh Xiaoyan. Aku tidak pernah menyangka kalau sesepuh Rong pun tidak akan mampu menghabisimu dengan segera. Dasar bajingan celaka. Jantung Bai Roswan hampir menyemburkan api saat energi spiritual dalam tubuhnya melonjak dengan panik. Kata-kata yang dilontarkannya tampaknya telah dipaksa keluar dari sela-sela giginya. Sedangkan Xiaoyan mendarat di samping pria dan wanita dari suku api banyan di tanah. Ia secara acak menyerahkan pil obat kepada mereka berdua. Setelah itu, tatapannya sekali lagi tertuju pada Bai Roswan. Wajahnya menampakkan senyum dingin saat ia melengkungkan tangannya dengan cara yang provokatif dan tertawa dingin. Tulang-tulangku tidak berguna. Jika kau menginginkan hidupku, mengapa kau tidak mengambilnya sendiri? Melihat sikap meremehkan Xiaoyan, kemarahan di mata Bai Roswan semakin kuat. Tepat saat dia hendak meledak, Bai Rong yang saat ini berada di tengah-tengah susunan pembunuh, tiba-tiba berteriak dengan suara serak. Pangeran, cepatlah tinggalkan tempat ini. Anak ini jelas bukan orang biasa. Jika kau tidak pergi sekarang, aku khawatir kau akan berada dalam bahaya. Saat teriakan itu terdengar, keempat leluhur asal lainnya yang berdiri di sekitar Bai Roswan dengan cepat melangkah maju untuk melindunginya. Kata-kata nasihat terus bergema di telinganya, membuat ekspresi Bai Roswan menjadi semakin buruk. Penatua Rong, apakah kau benar-benar percaya bahwa aku lebih rendah dari bocah rendahan ini?
Aku punya 5 leluhur asal di sini. Bahkan jika kita mengulur waktu, kita akan bisa menyeretnya sampai mati. Beberapa saat kemudian, raungan Bai Roswan yang rendah dan marah tiba-tiba terdengar. Sepasang mata merah menatap tajam ke arah Xiaoyan saat dia tiba-tiba meraung dengan niat membunuh. Menyerang. Hari ini, aku pasti akan menghancurkan tulang-tulangnya menjadi debu dan mengambil kembali pedang penghancur kegelapan surgawi dan api surgawi di tangannya dengan penuh minat. Bai Roswan sama sekali mengabaikan keempat orang di sampingnya saat suaranya yang marah terdengar. Sosoknya langsung menyerang Xiaoyan. Meskipun yang lain ingin menghentikannya, pewaris itu tetaplah seorang ahli dari yang mulia asal. Setelah ragu-ragu beberapa saat, mereka mengikutinya dari dekat dan menyerang Xiaoyan. Bai Rong yang berada di dalam formasi besar di langit tidak punya pilihan selain menggunakan seluruh kekuatannya untuk memblokir serangan formasi besar itu meskipun hatinya marah. Dia hanya bisa berharap beberapa orang ini akan berhasil membunuh Xiaoyan. Di tanah, Xiaoyan perlahan mengembuskan nafas dalam-dalam. Udara keruh yang berbau darah sambil menatap tajam ke arah 5 orang yang berlari ke arahnya. 2 Bai Roswan, 1 leluhur asal bintang 4, 2 leluhur asal bintang 6, dan 2 leluhur asal bintang 8. Jajaran ini bisa dikatakan tak terkalahkan di bawah level leluhur asal. Tidak akan mudah menghadapi serangan kelima orang ini pada saat yang bersamaan. Xiaoyan menelan beberapa pil tanpa ragu-ragu. Saat ia merasakan kekuatan obat yang lembut itu menyebar dengan cepat ke seluruh tubuhnya, wajahnya tampak sedikit lebih merah. Pikirannya dengan cepat berputar saat api surgawi di permukaan tubuhnya menyala. Ia kemudian menghentakkan kakinya dengan keras ke tanah dan menyerang Bai Roswan dengan keras, yang menanggung beban serangan itu. Bang! Keduanya hanya pernah beradu 1 kali sebelum Bai Roswan terdorong mundur dengan paksa. Meskipun ia telah mengalami pertarungan, kekuatan yang dilepaskan Xiaoyan masih membuat ekspresi Bai Roswan berfluktuasi. Namun Xiaoyan tidak menunjukkan sedikit pun niat untuk berhenti. Sementara langkah kakinya bergerak, dia terus menggunakan langkah pemusnah langit. Tubuhnya dengan cepat mendekati Bai Roswan dengan cara seperti hantu. Tinjunya menari-nari dan api surgawi terbang saat menghantam wajah Bai Roswan dengan keras. Bocah tengik, beraninya kamu! Pada saat yang sama Bai Roswan bertindak untuk memblokir serangan itu. Seorang leluhur asal bintang 6 yang bergegas dari samping dengan tergesa-gesa menyerang. Sebuah serangan tajam menghantam leher Xiaoyan dengan keras. Yang terakhir mendengus dingin. Cahaya menyambar dari cincin penyimpanan di jarinya tepat saat tangan pihak lain hendak menyerang. Sosok hitam keunguan segera melesat keluar. Guntur yang dahsyat dan bergemuruh saat kilat menyambar. Sebuah tinju logam langsung menghantam leluhur asal bintang 6. Kekuatan yang mengerikan itu dengan paksa menghancurkan pilar saat energi petir yang dahsyat menyapu tubuhnya. Setelah itu, terdengar suara ledakan. Bang! Suara itu teredam saat leluhur asal bintang 6 itu kehilangan nyawanya. Di saat yang sama, Xiaoyan dan Bai Roswan sekali lagi terpisah satu sama lain. Keduanya mundur 1000 kaki. Cahaya yang mengalir berkedip-kedip di samping Xiaoyan saat seorang tetua leluhur asal bintang 8 bergegas maju, tetapi dengan cepat terlempar oleh Raja Utara. Adapun leluhur asal bintang 6 lainnya, ia terbang ke sisi almarhum. Ekspresinya berubah liar saat ia merasakan gelombang teror di hatinya pada metode Xiaoyan. Serang! Selama salah satu dari kalian bisa menunda boneka itu, kita bertiga akan bisa membunuhnya. Bai Roswan menatap dingin ke arah sesepuh leluhur asal bintang 6 yang langsung berubah menjadi mayat. Otot-otot di sudut matanya berkedut, tetapi amarah yang menjulang tinggi di hatinya tidak berkurang. Dia memerintahkan leluhur asal bintang 8 lainnya untuk maju. Sementara dia bergabung dengan leluhur asal bintang 6 yang tersisa dan bersiap untuk memanfaatkan kesempatan untuk menyerang. Raungan panjang terdengar dari tenggorokan Xiaoyan saat ia melihat 3 orang itu menyerbu ke depan. Tubuhnya bergetar dan 2 kelompok api surgawi dengan warna yang berbeda tiba-tiba muncul di tangannya. Senyum ganas muncul dari sudut mulutnya. Tak lama kemudian, kedua tangannya terkepal dengan keras. Api surgawi dilepaskan dan aura tubuhnya tiba-tiba melonjak pada saat ini. Api surgawi, 3 perubahan misterius. Dengan raungan marah di dalam hatinya, bola api lain dimuntahkan dari mulutnya. Ledakan itu langsung menelan seluruh tubuhnya, dan cahaya keemasan mulai bersinar di tubuhnya. Saat dia mengayunkan tinjunya, tubuhnya tumbuh dengan cepat, berubah menjadi dewa Vajra raksasa yang diselimuti api dalam sekejap mata. Dan dia dengan ganas beradu dengan leluhur asal bintang 8. Ekspresi leluhur asal bintang 8 itu tanpa sadar berubah sedikit. Dalam sekejap mata, kultivasi Xiaoyan telah meningkat ke level leluhur asal bintang 6. Selain itu, ledakan kekuatan tempurnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan dengan kultivasi tetua leluhur asal bintang 8,
dia masih merasa cukup sulit untuk bertukar pukulan dengan Xiaoyan. Singkat cerita, pertarungan memuncak ketika seorang leluhur asal bintang 8 mengeluarkan teknik tingkat tinggi, segel darah jahat. Teknik Do berlevel niat menengah. Ia menyayat kedua telapak tangannya hingga darah mengucur, lalu menggabungkannya dengan energi spiritual untuk melepaskan serangan berdarah yang mengerikan. Menghadapi serangan itu, Xiaoyan dengan tenang melepaskan salah satu kartu trufnya, segel alam semesta, segel ke-7 dari 8 segel dewa. Kali ini, segel itu jauh lebih kuat dan rumit dibanding saat ia gunakan melawan Xiao Feng, menunjukkan perkembangan kekuatannya yang telah mencapai puncak leluhur asal tingkat menengah. Kekuatan segel itu begitu hebat hingga membalikan serangan segel darah jahat dan melemparkan leluhur asal sejauh 100 kaki. Namun belum sempat Xiaoyan bernafas lega, leluhur asal bintang 6 lainnya meluncur cepat dengan pedang raksasa, mengincar kepala Xiaoyan. Serangan ini bisa saja melukai parah sang protagonis. Di saat genting itu, Raja Utara muncul bagikan malaikat pelindung. Dengan tendangan cambuk bertenaga penuh, ia memukul mundur tetua tersebut, melemparkannya jauh dan hampir membunuhnya. Setelah itu Raja Utara juga menangkap Bai Roswan yang berusaha kabur. Sementara itu, leluhur asal bintang 8 yang sebelumnya bertarung dengan Raja Utara kini bangkit dalam keadaan babak belur. Begitu ia melihat Bai Roswan tertangkap, ketika tetua itu panik, Bai Roswan sendiri akhirnya menjerit ketakutan dan memohon kepada Bairong di langit untuk menyelamatkannya. Sedangkan di atas langit, Bairong, sosok leluhur asal yang sedang berada di tengah formasi pembunuhan, melihat kejadian ini, dengan penuh amarah ia berteriak mengancam Xiaoyan. "Jika kau berani menyakitinya, klan Baiku tidak akan tenang sampai kau mati." Namun Xiaoyan hanya mencibir dengan dingin, lalu menatap tajam ke arah Bairong. "Bahkan jika aku melepaskannya sekarang, tidak akan ada ruang rekonsiliasi di antara kita." Setelah itu dengan satu gerakan perlahan tapi penuh ketegasan, Xiaoyan mencengkeram kepala Bai Roswan. Suara berderak terdengar, tubuh Bai Roswan kejang-kejang, dan kematiannya menjadi kenyataan. Ia tewas di tangan Xiaoyan, tepat di hadapan para leluhur asal dan Bairong sendiri. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.